Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kurniatik. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai larutan buffer. Jadi berikut penjelasan saya. Larutan buffer atau larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak akan berubah sedikit pun meski ditambahkan air. Sifat larutan penyangga dapat membantu tubuh manusia untuk mempertahankan pH meski diberi penambahan zat asam atau basa. Dengan derajat keasaman yang stabil, maka tubuh dapat menjalankan fungsinya dan terhindar dari ancaman penyakit. Adapun jenis larutan penyangga, 1. Larutan penyangga asam. Untuk larutan penyangga bersifat asam, pH-nya ini berada di angka 7 yang dibuat dari asam lemah seperti CH3COOH, HCN, H2CO3, dan ditambahkan basa konjugasi. Meskipun namanya larutan asam, tetapi masih ada sifat basanya juga. Kedua, larutan penyangga basa harus terdiri dari campuran antara basa lemah seperti NH3 dan asam konjugasinya. Kemudian, contoh larutan penyangga. Penggunaan larutan penyangga bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam sampo. Larutan penyangga digunakan untuk menyangga pH sehingga rentang pH rambut manusia tetap ada di sekitar 4,6 sampai 6,0. Jika melampaui atau melebihi pH, maka rambut dapat rusak dan terjadi kerontokan pada rambut. Kemudian, bagaimana sih cara membuat larutan penyangga asam? Untuk membuat larutan penyangga asam, 1. Mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Yang kedua, mencampurkan asam lemah dengan suatu basa, di mana jumlah asam lemah yang dicampurkan berlebih. Nah, cara membuat larutan penyangga basa. Yang pertama, mencampurkan basa lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Kemudian, mencampurkan basa lemah dengan suatu asam yang di mana jumlah basa lemah yang dicampurkan itu berlebih. Peran larutan penyangga. 1. Penyangga pada darah. Asam H2CO3 atau asam karbonat dan basa konjugasi HCO3- atau ion bikarbonat. Perbandingan konsentrasi H2CO3 berbanding konsentrasi HCO3- sama dengan 1 berbanding 20, mempertahankan pH pada kisaran 7,35 sampai 7,45. Gangguan sistem penyangga dapat menimbulkan asidosis atau pH darah kurang dari 7,8 yang mengakibatkan kerusakan organ bahkan kematian. Nah, kemudian ada penyangga air ludah. Komponen asam H2PO4- atau ion dihidrogen fosfat dan basa konjugasi H2PO4- atau ion monohidrogen fosfat kemudian berfungsi mempertahankan pH area mulut sekitar 6,8 dan membantu menetralkan asam yang masuk ke dalam mulut yang dapat merusak emal gigi. Berikut ada salah satu contoh soal, yaitu suatu larutan buffer terdiri dari 0,2 m amonia NH3 dan 0,2 m amonium klorida NH4Cl. Jika kita menambahkan 0,02 m NaOH ke dalam larutan, apa yang akan terjadi pada pH larutan? Nah, jadi larutan buffer akan menahan perubahan pH karena adanya amonia dan amonium klorida yang dapat bereaksi dengan NaOH. Reaksi yang terjadi adalah NH4Cl ditambah NaOH akan bereaksi menjadi NH3 ditambah NaCl plus H2O. Dengan demikian, pH larutan tidak dapat berubah secara signifikan. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai larutan buffer. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.